Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka andal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk berzikir kepada Allah, bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pulang daripada tempat ini melainkan dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak pantas mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Adab Sulukul Murid yang disusun oleh Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, wa qabihun bil muridi an yahsida man wafaqahu ala tariqih wa awanahu ala amrih, bal yanbaghi lahu an yafrah bihi li annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bih, wal mu'minu kathirun bi akhihi, walladhi yanbaghi lil murid an yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi zahirihi fi jam'in nasi ala tariqillah wal ishtighal bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadalahum, fa inna dzalika rizqun minallah wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi man yasha. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, meneruskan kemarin kan kita sudah bahas masalah apa? Masalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu dengki. Dengki itu gimana? Tidak suka sama nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Nek wonten tiyang angsal nikmat kepanasan, atine loro, gak terima. Nah niki arane hasad. Hasad. Nah niki penyakit hati yang kalau diterus-teruskan kronis bahaya. Harus segera diselesaikan. Harus segera diobati. Hasud itu boleh. Bolehnya kapan? Hasud terhadap ilmu dan hasud terhadap amal soleh. Ono wong alim, hasud gak apa-apa. Oh jaiku kok iso alim yo. Supaya apa? Memicu dirinya agar mau belajar, bisa menjadi orang alim. Ada orang beramal soleh, hasud, kok iso wong kok iso apa? Amal soleh. Kok bisa ora sugih kok nyumbang? Ora pati kerja, pengangguran kok nyumbang. Lah aku kerja ya ono ya ini rak tau nyumbang acara maulid. Nah, rak tau nyumbang apa? Rak tau nyumbang majelis acara maulid, enggak pernah nyumbang. Apa? Ini hasud di dalam amal soleh itu boleh. Kan gitu, boleh. Tapi hanya dua hal ini yang boleh. Hasud cuman boleh di dua hal ini. Ilmu atau amal soleh. Selain itu enggak boleh. Penyakit hati bahaya. Ya ini sekarang kita bahas sesuatu yang terjadi di zaman sekarang. Terutama ini penyakit ini banyak menyerang orang-orang alim. Banyak menyerang orang-orang alim. Atau menyerang ustadz-ustadz. Menyerang kiai. Menyerang mubaligh.
Menyerang siapa? Ini banyak mubalik, ustadz, kiai, tokoh masyarakat yang terkena penyakit ini. Apa? Wa qabihun bil murid, dan sangat buruk sekali bagi orang-orang yang ingin menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala, an yahsida man wafaqahu ala tariqih, hasud terhadap orang yang jalan bareng sama dia. Jalan bareng sama dia niku maksudnya pripun? Misale wonten tiang dakwah. Misalnya dia dakwah di Bulung. Dia dakwah di Bulung. Puluhan tahun dia dakwah di Bulung. Ujuk-ujuk kan ngono. Ujuk-ujuk ada orang dari misalnya teko Pati mlebu ning Bulung gawe majelis yang hadir banyak, loro ati. Gak iso. Aku wong sing asli Bulung. Itu pendatang. Kenapa dia datang ke sini? Akhirnya apa? Mulai sebar fitnah. Jati aja cedak-cedak karo apa? Karo ustaz kae, karo kiai kae. Sebab apa? Ngawur kadang-kadang. Sanate ora tutuk. Kan ngono. Sanate ora tutuk. Hati-hati. Apa? Itu kena ngaji ning kono. Apa? Banyak penyelewengan dana. Penyelewengan dana. Nah, ini berarti apa? Hasud terhadap orang yang apa? Jalan bareng sama dia. Sampai sini paham nggih? Berarti contoh misalnya, kok misalnya jenengan suatu saat jadi tokoh masyarakat atau jadi kiai. Artinya gimana? Kalau ada orang yang berdakwah di daerahnya jenengan, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Wa awanahu ala amrih. Orang yang membantu dia. Misalnya wonten murite sing biasane khidmah. Sing biasane khidmah ning gone majelise. Kemudian apa? Dia pulang, setelah pulang apa? Setelah pulang ternyata apa? Dia buka majelis ratib, dia buka majelis maulid, dia buka majelis taklim, rame majelis taklimnya. Kemudian apa? Dirinya merasa tersaingi dengan orang tersebut. Orang yang khidmah dengan dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ini bahaya. Maka niku disebutkan apa? Bal yambaghi lahu an yafrah bih. Harusnya dia senang dengan orang-orang itu. Saya gambarannya ngeten. Sak bulung niku pirang kakak. Sak bulung niku gampangane 1000 kakak lah kan ngoten. Bulung niki 1000 kakak. Nek yang dakwah di situ orang satu, berarti jenengan harus dakwah menghadapi 1000 kakak. Harusnya ketika ada orang datang ke situ, berdakwah di situ, neng bulung, gimana? Harusnya Anda senang. Kenapa? Paling ora ono sing ngewangi. Kan ngono. Yang tadinya kita ini harus cara gampangane kudu ngajar wong 1000, iki medun. Apa? Dadi wong 500. Kan paruh. Kemudian apa? Oh, datang lagi satu lagi. Harusnya Anda lebih senang. Oh, beban saya ringan lagi. Yang tadinya saya ini harus ngajar berapa? Saya ini harus ngajar orang 500, ini turun lagi. Jadi 300. Semakin banyak orang yang masuk untuk berdakwah di daerah itu, semakin senang dia. Sebab apa? Semuanya itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nih Ustadz kabeh koyo ngene, aman. Ayo. Coba kiai, asatid, habaib, semuanya itu melakukan metode yang sudah ditentukan oleh Imam Haddad. Aman. Aman. Ono saiki nek ono wong ngaji, misalnya ono wong ngaji. Ono wong ngaji ning gone kono. Langsung disebut pengkhianat. Pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Harusnya dia senang sebab apa? Ada orang yang membantu dakwah
dakwahnya, bukan malah merasa tersaingi. Li'annahu shara aunan laha, sebab apa? Adanya dai tersebut itu apa? Aunan laha, menjadi penolong, menjadi pembantu akan dirinya, meringankan bebannya. Wa jinsan yataqawwa bih, dan harus bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang lainnya orang tambah gontok-gontokan, gak iso, kayak royoan jamaah. Royoan masa, nek kula rak butoi, estu nek kula rak butoi. Saya itu selalu ceramah dimanapun saya bilang, saya ndak butuh. Garwane kula buka majelis niku lho. Kula ultimatum, kapan kok awakmu iku wedi kilangan murid, wedi kilangan jamaah, tak tutup, tak usir. Sing hadir iku lho tak usir. Saya saklek masalah ini. Sebab apa? Di situ keberkahan akan dicabut. Lho kok saged ngoten? Nggih. Orang itu kalau sudah royoan apa jenenge? Royoan jamaah, royoan apa jenenge? Royoan masa sudah positif, bukan lagi 100%, 1000% tidak ada keikhlasan di dalamnya. 1000% tidak ada keikhlasan di dalamnya. Orang ikhlas itu gimana? Oh Masya Allah. Wong-wong zaman biyen niku lho, muridé 10 hiji til. 10 hiji muridé. Sing mondok, ora mondok meneh. 10 hiji ngajine ngaji sorogan. Sorogan niku khorijin nek cara wong pondok iku. Khorijin niku pripun? Oh engko bar sore ngaji, bar asar ngaji, bar maghrib ngaji, bar isya ngaji. Wis ngono tok ngajine. Tapi jadi orang alim semuanya. Loh wilayah punya apa? Punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mukhlis. Yang ngajar itu ikhlas. Nah, yang ngajar ndak royoan apa? Ndak royoan masa, ndak royoan murid. Nah ini loh. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau gimana? Oh beliau ini orang yang santai, kayak gini. Ada orang yang dakwah di tempatnya. Oh Masya Allah, ahlan wa sahlan. Apa? Kamu memperingan apa? Beban saya. Nah wae dhewe kan ora, sampean sapa? Rene meh lapo? Iki kayak takok sensus. Kayak nakoki penjahat iki lho. Wong mek dakwah ditakoki kayak penjahat. Sampean sapa iki? Tekon ndi? Tujuannya apa ke sini? Ojo-ojo sampean niku meh iku ya. Mau cari masa di sini ya. Ojo-ojo sampean apa? Nanti gini-gini. Wah. Jadi iki dianggap sing teko iki perampok. Repot. Akhirnya apa? Nah kalau sudah semacam itu, wah, saobah-obahe suudzon. Buruk sangka. Ngoten lho. Jadi apa? Jadi santai mawon. Wal mu'minu katsirun bi akhi, hendaknya seorang mukmin itu memperbanyak saudara. Lu ngono lho, memperbanyak saudara. Bal ladzi yanbaghi lil murid an yuhibba bi batinihi wa yajtahidha bi dhahirihi fi jam'in nas ala tariqillah. Bahkan alladzi yanbaghi lil murid, yang seharusnya dilakukan bagi seorang murid, seseorang yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, an yuhibba bi batinihi, hendaknya dia suka secara batin, wa yajtahidha bi dhahir, dan dia aplikasikan secara zahir apa? Fi jam'in nas ala tariqillah, di dalam mengumpulkan orang untuk apa? Fi tariqillah, untuk berjalan bersama di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ojo gontok-gontokan, ojo royokan masa. Jangan royokan murid. Kan gitu. Kumpulkan orang. Orang. Kemudian apa? Setelah dikumpulkan, ayo kita ngaji bareng-bareng, kita mencari ridho Allah bareng-bareng. Ini yang harus dilakukan orang-orang yang ingin menggapai ridho Allah.
Makanya niku, saya punya gagasan ngeten. Saya itu punya gagasan. Apa gagasannya? Mbok sekali-sekali di Kudus ini bikin majelis silaturahim. Majelis silaturahim itu gimana? Semua habaib kiai kelompok jadi siji kelompok sak majelis. Yang punya masa kumpulkan masanya, ayo kita kumpul di satu majelis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menepis ini loh, ngobati penyakit iki. Ini penyakit ini tidak bisa terobati kecuali dengan apa? Majelis semacam itu. Kelompok kabeh meluruskan satu visi, satu misi, kemudian apa? Kita duduk satu majelis ngaji bareng-bareng. Wah, baru bisa. Nek ndak ila yaumil qiyamah ora bakal jadi. Makanya itu penting sekali. Makanya saya sering bilang apa? Saya sering bilang gini. Namanya menjalin hubungan dengan majelis itu penting. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwasannya kita ini orang-orang yang apa? Memang tidak punya sifat hasud kepada yang lain. Itu penting. Duduk di majelis manapun dia akan merasa nyaman. Sebab apa? Tidak punya kepentingan kok. Majelis di sini alhamdulillah jalan. Majelis misalnya majelis tenggene kula jalan. Majelis di Bib Idrus jalan. Majelis di Bib Bidin jalan. Semuanya jalan. Diterima. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kepentingan. Sebab dia tidak punya kepentingan. Tapi kalau orang sudah punya kepentingan, wah, ojo wis. Ojo melu majelis kono, apa? Gek kok apa malah nyaman di majelis sana, akhirnya apa? Akhirnya malah rombonganku kurang. Nah, ini penyakit ini. Ini penyakit harus segera diobati. Lama-kelamaan nek wis akut bahaya. Wal istighal bi taatih, mengajak orang lain, kita mengumpulkan orang ini tujuannya apa? Yang pertama berjalan di jalan Allah. Yang kedua al istighal bi taatih, menyibukkan diri, kita mengajak diri kita dan kita mengajak semuanya orang-orang yang hadir di majelis, tujuannya apa? Untuk istighol, untuk sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yubali, dan apa? Sudah tidak peduli. Afadhaluhu amfadhalahum. Tidak peduli. Saya ini lebih afdol daripada yang hadir, ataupun yang hadir ini lebih afdol daripada saya. Tidak peduli sudah. Yang penting apa? Yang penting kita duduk di majelis ini tujuannya satu. Apa? Berjalan di jalan Allah dan juga sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sudah geser dulu, tidak usah dipikir. Kenapa kok bisa begitu? Fa inna dzalika rizqun minallah. Urusan keutamaan, saya lebih mulia daripada mereka ataupun mereka lebih mulia daripada saya. Itu apa? Itu rizqun minallah, itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono wong sing hadir ning ngene majelis. Kemudian apa? Kemudian setelah dia hadir, dia istiqomah hadir, kemudian dia dakwah, kemudian apa? Ternyata ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Ummah pengikutnya banyak, santrinya banyak. Itu semuanya rizki dari Allah. Lah nek pun ngoten pripun? Wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan daripada rahmatnya kepada orang-orang yang memang dikehendaki. Lho ngoten lho. Jadi enak, hidup itu ndak repot. Hidupnya ndak repot. Mau ada orang ngaji ahlan wa sahlan, ndak ada ya wis ngaji dewe. Kan gitu, ngaji dewe.
Mau ada orang, misalnya, mau ada orang hadir di majelisnya, ahlan wa sahlan. Tidak hadir di majelisnya, ya tetap berjalan. Gitu loh. Yang hadir orang 3, jalan. Hadir orang 5, jalan. Hadir orang 10, jalan. Orang 50, jalan. Orang 100, jalan. Orang 1000, jalan. Tidak terpengaruh dengan jumlah. Sebab apa? Tujuannya berjalan di jalan Allah dan juga apa? Berbuat taat kepada Allah. Urusan tadi itu, wah saya punya santri, ini ono santri ini misalnya, ada santrinya yang lebih alim daripada dirinya. Ya sudah, diterima. Kan gitu. Urusan santrinya tidak beradab dengan dirinya, urusannya DE. Karo Gusti Allah. Kowe ngerti cah iko, wah alim tapi rak diadab. Aku lho sing mulang DE mulai cilik polsa isoni lho, isoni ceramah. Tapi apa? Terima nih ketemu aku lho rak tahu salaman cium tangan. Itu urusannya dia. Urusannya dia. Urusannya apa? Urusannya si murid dengan Allah. Urusan kita, jaga kita punya hati. Jangan apa? Jangan sampai hati kita kotor, sampai timbul yang namanya rasa tersaingi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama apa? Orang kalau punya pondok, santri ini pripun, santri ini ono sing wonten santri ini misalnya kok sing muridnya kathah, santri ini kathah, terus dia merasa tersaingi dengan apa? Dengan muridnya. Nah, ini penyakit ini. Nah kalau sudah begitu gimana? Ya harus segera jenengi penyakit ya kudu cepat diobati. Nah kalau tidak cepat diobati bahaya. Apa? Nek sing mati wonge enggak masalah. Nek sing mati hati nih. Kalau yang mati itu hatinya gimana? Wes hatta diturunkan Nabi dan Rasul. Diturunkan Nabi dan Rasul untuk berdakwah. Nek atine wis mati ora bakal manfaat. Tidak bakal ada fungsinya. Nah, ini semuanya adalah apa? Ini semua adalah bentuk daripada sifat hasad. Wa fil qalbi akhlaqun katsirah madmumah. Oh, penyakit-penyakit hati, akhlak-akhlak hati yang buruk itu banyak. Lam nadhkuruha khirsan ala ijaz. Kita tidak menyebutkan apa? Semuanya sebab apa? Kita pengen yang singkat-singkat saja. Waqad nabbahna ala ummahatiha, dan yang kita sebutkan adalah pangkal-pangkalnya. Pok-poke, mbok-mboke. Nah, pangkal-pangkalnya penyakit hati. Wa ummul jami', dan pangkal daripada ini semua, pangkal daripada sombong, pangkal daripada hasud, pangkal daripada riya, itu apa? Wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya. Itu semua pangkalnya, sumbernya itu dari mana? Hubbud dunya, daripada cinta terhadap dunia. Orang gila hormat, sebab apa? Dia cinta terhadap dunia. Lah kok sakit? Iya, dia pengen dihormati di dunia, tapi dia lupa. Dia pengen mendapatkan pengakuan manusia, akan tetapi dia lupa. Dia tidak mencari pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Ya itu hubbud dunia tadi itu. Dia sombong. Sebab apa? Oh saya ini loh. Nah, ngomong. Oh meneh nek ana capres ku moro ning aku, ora dadi. Ana kiai rak moro ning nggonku wis tak deloki. Ora bakal iso dakwahe rak diterima. Semua itu gara-gara saya. Nah, nek wis ana ananiyah namanya. Itu kalau sudah ada rasa ananiyah, wis dadi Fir'aun akhirnya. Lah kok bisa? Ya iya, Fir'aun itu apa? Ana rabbukumul a'la dadine. Fir'aun niku saking napa? Saking ngetok, sugih, sugih, gagah, raja,
Kan ngoten. Sugih, gagah, raja, weluh kijeh. Tentara terbesar. Sombong. Pertama paduka raja, gak lega. Wah, kok raja tok ya. Akhirnya apa? Ngaku dia. Pangkat raja ini saya tidak mau raja. Kurang apa? Kurang dhuwur pangkatnya. Akhirnya apa? Ngaku. Ditulis di dalam Al-Quran. Apa pengakuan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Loh. Sebabnya nopo? Sombong. Lah, sombong itu sebab apa? Ya sebabnya cinta dunia. Lah kok sakit? Iya, dia butuh pengakuan orang, dia butuh apa? Dia butuh pengakuan orang lain, dia perlu dengan pengakuan makhluk yang lain, dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan kelebihannya. Oh, saya ini kaya loh. Saya ini berkuasa loh. Saya ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian-pujian daripada orang lain dan pengakuan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari pengakuan daripada Tuhan alam semesta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi Ibrahim itu mengembala kambing. Angon wedhus. Nah, sing jaga diparingi niku, sing jaga niku anjing. Jadi Nabi Ibrahim punya apa? Punya kambing banyak sekali. Wedhuse niku ewon. Lah niku gadah napa? Gadah anjing untuk menjaga apa? Menjaga kambing. Yang hebatnya apa? Anjing yang banyak itu, anjingnya kan banyak. Loh wedhus ewon otomatis asune kathah. Anjing yang jaga kambingnya Nabi Ibrahim niku sedaya dikalungi emas sedaya. Dikalungi emas. Ya aku ora ngarani, nek ana wong kalungan emas terus apa? Ora ngarani kula. Lho iki critane anjen ngoten kan. Niki Nabi Ibrahim niku asune niku napa? Dikalungi emas sedaya. Akhirnya pripun? Akhirnya wonten tiyang tanglet. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, saya mau tanya, apakah ini tidak berlebihan? Asu kok dikalungi emas. Jawaban Nabi Ibrahim, emas itu dunia. Saya berikan dunia kepada yang memang berhak untuk menerima. Emas itu bagian daripada dunia. Saya berikan dunia itu kepada makhluk yang memang berhak menerima dunia. Siapa? Asu. Kula mboten ngarani lho niki. Kula mboten ngarani. Cuman ceritane ngoten, ngoten. Loh, jenengan ngertos. Kenapa kok semua itu yang berharga itu selalu dikaitkan dengan emas dan perak? Kan ngoten. Bahkan mata uang itu setaranya dengan apa? Emas dan perak. Nilai tukarnya itu setara dengan emas dan perak. Ini wonten ceritane. Ceritane niku napa? Nalikane Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Khilaf, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Gimana? Semua makhluk yang ada di dalam surga semuanya menangis. Makhluk yang ada di dalam surga ini semuanya menangis. Yang hewan, pohon, semua yang ada di dalam surga itu menangis. Karena apa? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kecuali apa? Kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu tidak menangis atas kemaksiatan Adam yang dijalankan di atas dunia, maka engkau akan aku jadikan apa? Engkau akan saya kirim ke atas dunia
dan semua orang, dan engkau akan menjadi apa? Patokan. Patokan itu patokan kekayaan orang itu dilihat daripada emas dan perak kan ngono. Sing duwe emas kuwatah ya sugih kan ngono. Nah. Tapi apa? Oh, hati-hati ini, wah, emas dan perak ini bagian daripada dunia. Lho ngoten lho. Makane niku asal muasal dunia. Dunia ini menurut aslafuna sholihun, dunia ini kaljifah. Dunia itu seperti bangkai. Ono wong gelem ngesaki batang. Ono. Nek ono tak golekno batang tak kon ngesaki. Wonten tiang ngesaki batang, mboten wonten. Lagi kena batang tikus blokean neh batang liyane. Kan ngono. Tidak ada orang mau ngantongi batang atau bangkai. Nah, dunia ini seperti apa? Dunia ini seperti bangkai, tidak punya harga, tidak ada artinya. Maka niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Lau anna dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udhatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai saja dunia ini ada harganya. Harganya apa? Harganya itu setara dengan satu sayap nyamuk. Kok dunia itu imbang, harganya itu imbang dengan satu sayap nyamuk. Oh gak loro, kakean. Siji wae, sayap nyamuk siji. Kok dunia ini ada harganya imbang dengan apa? Satu sayap nyamuk. Masa kok kafiran min hasyarbata ma'in. Orang kafir tidak bakal kasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seteguk air. Ndak ono artine nih. Dunia niku gak ono artine. Dunia itu apa? Dunia itu segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, yaitu dunia. Uang melalaikan kita dari Allah, yaitu dunia. Kemudian apa? Kemudian anak melalaikan kita daripada Allah, dunia. Istri melalaikan kita dari Allah, wah wedi mek bojone ameh ngaji rawani donya iku. Ngono. Apa wis lelangen wae lah. Ijolno. Ngono. Suami aja guyu. Suami bagian daripada dunia. Sampeyan iki nek dadi bojo ora iso didik apa? Ndak bisa mendidik istri, ya kan? Tidak bisa mendidik istri. Wis tah. Gantolan kunci ae. Ngono. Jadi apa? Semua itu dunia. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu dunia. Makanya niku mau tahu cerita kok ada sih dunia itu dari mana? Asal muasalnya. Asal muasalnya itu ngeten. Oh, ini wonten lho, niki cerita real nih. Wonten ning kitab maktub di dalam kitab. Sahabat adone Nabi Adam itu makan buah khuldi. Setelah makan buah khuldi, apa? Setelah makan buah khuldi, Nabi Adam mules. Nabi Adam mules. Lepas mules niki wadul kalian malaikat. Bilang dia sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, perut saya sakit." Jibril bingung, sakit yang gimana? Perut saya ini sakit, seakan apa? Seakan-akan ingin mengeluarkan sesuatu. Bingung malaikat. Loh, maksudnya pripun? Loh, ya malaikat ora paham, perkara babakan ini ora paham. Pengen buang air maksudnya ngoten loh. Cuma malaikat ora paham. Maksudnya apa? Loh, malaikat ora tahu buang air. Buang air BAB niku mboten nate malaikat. Lah iki Nabi Adam wadul, iki aku piye wetengku lara, mules, keruwek-keruwek rasane. Kemudian apa? Pengen mengeluarkan sesuatu, sing malaikat Jibril bingung diwaduli. Maksudnya piye tah? Iki wong lara weteng. Gambarane ngene, sampean lara weteng,
mules wis untup-untup sampean takok kamar mandine ndi. Sing mbok jak omong ora paham, kamar mandi niku napa nggih? Emosi ta ora? Yo. Wong bulung takoke napa? Toilete pundi? Toilet iku napa nggih? Toilet niku lho, WC. Kula kok mboten ngertos. Iki sampeyan wis entup-untup iki. Gak mari emosi. Akhirnya apa? Wes gak kuat Nabi Adam. Akhirnya apa? Laporan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, niki wetenge kula niku kerwek-kerwek. Seperti mau mengeluarkan sesuatu. Akhirnya apa? Allah bilang, "Idhhab ila dunia." Wahai Adam, perutmu sakit ya, jangan buang di sini. Pergi ke bumi. Pergi ke dunia. Apa? Buang di sana. Mau tahu? Mau tahu apa? Harganya dunia yang kita cari dengan nyawa? Wah, ini. Harganya. Harganya dengan apa? Sama harganya dengan apa? Isi perut. Maka niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nate dawuh. Dunia itu apa? Ad-dunya sittatu asya. Dunia itu 6 hal, 6 perkara. Apa itu? Yang pertama mat'um. Yang pertama mat'um. Yang kedua masyrub. Yang pertama itu makanan. Dunia itu makanan, makan sing enak. Nah, makan sing enak. Dianggap wong sing iso mangan enak berarti dunyane akeh. Bendina iwak asin ae wis cetha 100% apa melarat ngono. Bendina iwak asin. Yang pertama mat'um, makanan. Yang kedua masyrub, minuman. Yang ketiga malbus, pakaian. Makanan, minuman, pakaian. Makanan enak, minuman enak, pakaiannya apa? Larang. Kemudian apa? Markup, kendaraan. Kendaraan mewah. Kemudian apa? Mankuh. Mankuh niku napa? Rabi. Ngono lho. Mankuh niku rabi. Kemudian apa? Masmum, penciuman. Penciuman maksudnya niku pripun? Ya, wangi-wangian. Dunia itu 6 hal itu. Makanan, minuman, kemudian apa? Pakaian, kendaraan, nikah, sama wangi-wangian. Wis, iki andalane donya iki 6 iki. Poke donya iku 6 iki. Kemudian apa? Fa asyraful mat'umat al-asl. Kalau kita mau berpikir, makanan yang paling bagus itu apa? Makanan yang paling bagus itu madu. Kula nate dodolan. Kula niki nate dodolan. Madu sekilo niku harganya 17 juta. Madu sekilo regane 17 juta. Tahun pinten? Tahun 2007. 17 juta. Wis nek wong kene ora kelar tuku, nek wong kene jelas. Sing 500 dinyang kok. Wis dinyang ya, wis nyang bariku kok iso dibayar ping pinten iki. Nek wong kene kan ngono. Wa asyraful mat'umat al-asl. Paling apa bagusnya makanan itu madu. Mau tahu madu keluarnya dari mana? Madu itu metune tekan ndi? Wa huwa madzaqatu dzubab. Metune tekan ndi? Bokonge tawon. Madu yang kita minum ini loh. Ini kan minuman raja. Makanan yang paling bagus, paling baik. Apa? Keluare metune teko bokonge tawon atau lebah. Loh, wis. Wa asyraful masyrubat al-ma' yastawi fihi al-barr wal fajir.
paling bagusnya minuman adalah air putih. Sampean coba diombeni. Mbuh dina dur ngombe banyu sirup ae mbuh dina. Kula yakin kula umure jenengan mentok setahun. Jajal tah. Angger ngelak banyu, wis sirup angger ngelak sirup, sedina sirup terus. Kula yakin umure setahun. Mbuh setahun iku mbuh tutuk mbuh ora. Soalnya apa? Diabetes mati. Paling bagus apa? Air putih. Kalau air putih jangan bangga. Orang bisa minum air putih, jangan bangga. Sing melarat ya iso ngombe banyu putih. Yang alim minum air putih, yang kafir juga minum air putih. Wes terus istimewanya di mana? Tidak ada istimewa. Kemudian disebutkan, berarti makanan wes, minuman sudah. Kemudian apa? Al-malbus, pakaian. Pakaian yang paling bagus itu apa? Pakaian yang paling bagus itu sutra. Pakaian bagus itu sutra. Sutra itu keluar dari mana? Sutra itu metune tekan di bokonge uler. Ngono. Bokonge uler. BHS yo sing regane luar gak mekakat. Wis ta iku. BHS ana sing regane iku 12 juta. Ana sing kancaku ndek iki dodolan ana sing rega 30 juta. Ana sing rega 60. BHS niki. Sebab apa? Sutranya jauh lebih sutra itu tekan ndi? Sutra itu dari mana? Dari pantat daripada apa? Bokonge uler. Itu namanya apa? Itu namanya sutra. Wes. Berarti tidak ada istimewanya ini. Dari tempat hina semua. Kemudian apa? Wa asyraful mangkuhat al-mar'ah. Nah, ini ayo. Paling bagusnya pernikahan adalah perempuan. Jarine Zainal Ali bin Abi Thalib, ora jariku lho. Ngomong jarine bepali ya mboten. Jarine Zainal Ali bin Abi Thalib. Nikah. Wah. Orang apa? Paling apa? Orang itu paling bagusnya pernikahan itu menikahi perempuan. Perempuan yang gimana? Yang cantik. Kan ngono. Wayu, sugih. Kemudian apa? Alim, alimah. Pinter, sugih. Kemudian apa? Ayu. Kemudian apa? Wah, Masya Allah. Body, ora gitar gambus. Gitar Spanyol. Gitar gambus kan ngene, medeni. Kaya gunung Krakatau meh meledos. Kan ngono. Iki gak Spanyol. Wah. Ini kan perempuan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wah, nek ditakoki nikah, wah, enak. Ngono jarine. Jarine. Aku sih lali, ngono. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Wahya mabal fil mabal. Kamu mau tahu nikah? Nikah sama perempuan. Jari ini enak, nikah niku, wah enak. Apa? Bisa menghilangkan stres. Kemudian apa? Bisa apa? Sing tegang-tegang ki iso kendo kabeh. Kan ngono. Itu dengan nikah. Jenenge Sayyidina Ali bin Abi Thalib mabal fil mabal. Sing durung rabi sumpelen kupinge. Napa mab lho? Niki cetha niki lho. Tenggene kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Lho. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Mabal fil mabal, tempat kencing ketemu ke tempat kencing. Itu namanya nikah. Ngono. Lah kalau gitu, piye? Tempat mengeluarkan kotoran ketemu tempat mengeluarkan kotoran. Nah, iku jenenge nikah. Nah, pripun? Nah,
Wa innal mar'ah la tuzayyanu ahsan syai'in wa yuradu akbah syai'in minha. Kemudian apa? Kamu tahu, walaupun kamu itu menikahi perempuan yang paling cantik di alam semesta ini, wis bojomu senajan kowe welek lah, welek, ireng, nganggur, cendek, mambu, badek, ngono. Wis lah rapopo. Tapi bojomu apa paling ayu ora sak bulung, sak donya. Wis pola. Paling ayu sak donya delalah apa kepincut karo wong iku. Mbah matane iki diobok-obok coro tapi ora paham. Lah nek pun ngoten pripun? Nah, nek wis walaupun kayak gitu wis tetep ada kaidah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kan ngono. Wis kulo. Wis ngono tetep nek wis tuwa ya peyot dadi elek ngono. Tetap ini dunia ini. Kita mau tahu dunia ini dunia. Kemudian apa? Sebaik-baik wewangian adalah misik. Sebaik-baik wewangian adalah misik. Mau tahu misik itu dari mana? Minyak misik itu loh. Asalnya dari mana? Minyak misik itu asalnya dari darah. Lah kok saged nggih? Maksamu minyak misik ku teko sulingan ngono mboten. Minyak misik itu aslinya darah kijang. Jadi kijang itu di daerah mburi ngene bokonge niku atau di daerah sampilnya itu ada semacam kelenjar. Ada semacam kelenjar. Nah, kelenjar ini isinya apa? Kelenjar ini isinya darah. Nah, kelenjar ini kalau dipotong, ya, kelenjar ini kalau dipotong, darahnya diambil itu baunya wangi, wangi itu namanya misik. Ora kayak misik yang mbok tuku ning gone menara iku ora. Nek iku jelas itu dari apa misik yang asli itu apa? Misik yang asli itu terbuat daripada darah. Lho ngono lho. Itu paling afdolnya wewangian. Nah, terus kalau sudah gitu, saya mau tanya. Kemuliaan dunia itu terletak di mana? Ayo. Mulyane donya iku lho terletak di mana? Jabatan, hilang jabatan. Ganteng hilang peot-peot ta. Ngandel-ngandel. Apa meneh ganteng lah kena stroke, bengkok kabeh lho. Mencong kabeh raine di sawang ra enak. Kan ngono. Wow, wayu luar biasa, tetep anak telu peot ngono. Mau apa meneh skincare ora pati wani, alah model wong bulung ya paling wis hand body nan citra wis cukup kan ngono. Nah ini loh, apalagi yang kita mau cari? Nah itu semua, ini semua akan menjadi bermanfaat kalau kita gunakan di jalan Allah. Punya istri, diajari, dididik, untuk apa? Untuk menjadi istri solehah. Agar supaya apa? Bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Punya harta, hartanya apa? Hartanya digunakan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Bantu orang kesusahan, bantu madrasah, bantu majelis taklim. Nah ini harta yang manfaat. Nah, ini bukan termasuk daripada dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan daripada fitnah di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar supaya kita semua terhindar daripada penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjaga hati kita dan juga menghias hati kita dengan amalan-amalan hati yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Mudah-mudahan kita tidak keluar daripada tempat ini melainkan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.